Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh pemirsa Misteri Jejak Leluhur dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya Kang Baihaqi Aljabar dalam acara ngobrol perkara misteri. Dan kebetulan di sore hari ini saya sudah berada di salah satu tempat yang sangat sakral sekali. Dan tempat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya, umumnya keluar juga sudah tidak asing lagi, yaitu di Bojonggaluh Salawe. Nah, saya sudah ditemani oleh dua orang tokoh kesepuhan Galuh Bojong Salawe, yaitu sama Abah Latif, Adi Wijaya, dan juga Kang Wanto. Ya, Kang Wanto ini merupakan putra dari Abah ya, putra dari Abah Latif. Jadi kita bincang-bincang di sore hari ini. Kita akan sedikit ngobrol dengan Abah untuk menjelaskan bagaimana sih tempat ini awal mulanya kok bisa diberikan nama Bojonggaluh Salawe, Bah, ya kan? Karena gini, Bah, teman-teman subscriber dan pemirsa Misteri Jejak Leluhur banyak yang tahu situs Bojong Salawe, mungkin sejarahnya nih. Jadi yang akan kita ungkap pada sore hari ini sejarah di Bojonggaluh Salawe ini. Kenapa nama ini harus ada kaitan dengan Salawe? Salawe itu kan kalau bahasa Sunda itu kan 25, Bah, hitungannya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Abah Latif. Baik, yang pertama, Bah, mohon maaf, yang mau saya tanyakan di sini, Bojong Salawe ini sebagai tempat petilasan kerajaan zaman dulu atau peradaban. Dan kenapa tempat ini harus diberi nama sebagai Bojonggaluh Salawe? Mungkin silakan Abah bisa menjelaskannya kepada saya dan kepada pemirsa Misteri Jejak Leluhur. Iya. Terlebih dahulu saya, walaupun saat ini ada lembur ya, di sini lembur ke-10 yang berbahasa Sunda. Tapi hal ini mungkin cuma sedikit yang mana bahasa Sunda ya. Saya memakai bahasa lancar aja Indonesia ya. Selamat berjumpa, saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai juru kunci yang turun temurun, udah tadi namanya saya Latif Adi Wijaya BC, dan juga ini runayanya mungkin ada para secara leluhur ini turun dari Pucuk Umun juga di Baduy ya, Wiwitan yang bisa samanya sebagai dulu kami, dulu saya ya. Kemudian yang ini anak saya satu-satunya jadi jumpa ya. Jadi Iswanto Tirta Wijaya. Disinilah alhamdulillah bisa ketemu di sore hari ini. Ditanyakan ini adalah tunanya ya, tadi ditanyakan kenapa ada peradaban ya. Peradaban yang pertama ada lembur ya, suku Lemburian yang berbahasa Sunda, lembur Salawe gitu ya. Di suku Lemburian yang berbahasa Sunda, ada prestasi di situ ya. Betul, jadi di sini bukan legenda, cerita dongeng, adalah merupakan sejarah ya. Fakta ya. Ya, fakta ada gitu. Banyak di sini. Ada yang pertama, peradaban pertama adalah ada peradaban pernah Sunda ya, lembur Salawe. Nah, lembur suku Lemburian yang berbahasa Sunda, India Keraton ya. Yang di sini yang ini rurian di sini ada ya, yang dekat aja ya, tidak dari Prabu Siliwangi aja ya. Ya, silakan. Ya, jadi dari Prabu Siliwangi, kalau di sini Paman Rasa. Jadi yang dikenal aja dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji ya. Jadi Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi Galuh dan Sunda disatukan. Jadi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji ya. Ya, yang itu yang pertama yang saya kenal, yaitu Ayu Subanglarang ya. Yang punya anak Kiang Santang, Wolang Sungsang, Rasa Santang, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Inten Kedaton, Ratu Palagan Inggris ya. Ratu Inten Kedaton ya, yang kedua. Yang ketiga yang tadi sudah ada perdebatan, ada kekacauan antara Sunda dan Galuh ya gitu kan. Akhirnya untuk menyatukan putra yang susuk tunggal yaitu Cendri Manik Mayang Sunda ya. Akhirnya untuk mendamaikan kawin dengan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji. Mendamaikan ya. Jadi Galuh dan Sunda disatukan jadi Galuh Pakuan Pajajaran sampai ke Palembang, Lampung Palembang ya. Ya, Banten juga sama. Itulah. Jadi di sini Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji udah disatukan yang
7 tahun kurang lebih ketika katanya ahli sejarah pada almarhum 7 tahun adalah pusatnya di Kawali, kembali pindahkan ke Bogor ya. Pakuan. Galuh Pakuan bagian di Bogor ya. Kemudian yang istri yang kedua tidak ikut. Itu yang kedua tidak ikut ya. Tidak ikut ke Bogor. Ya ikut ke Bogor. Ya yang ikut itu Aisyah Bangarang ya putra yang ikut dan Inten Manik Masila. Inten Daton, Ratu Barang itu nggak ikut. Tapi dia meminta kepada Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi untuk kalau punya anak dikasih wilayah. Jadi dikasih wilayah Galuh Rantai atau di Auban, di Naungi atau ya. Galuh Rantai ya dikasih wilayah Cisanggarung, Kuningan Cisanggarung, Kuningan ya. Kemudian sampai dari Luhur, Cilacap, kemudian Sukambangan sampai ke kita kenal sekarang Pangandaran ya. Di situ ada Ciputapinggan ya. Nah, disitulah setelah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji ya punya anak dari Inten Kedaton, yaitu di Pangandaran, yaitu Ambat Kasih atau Gali Kelayaran ya. Kemudian kawin nikah dengan Angkalarang. Awas, bukan Anggalarang ya. Angkalarang. Yaitu Sunan Buaran ya. Ya sah bandar gitu ya, dari Manjaya katanya gitu ya. Alhamdulillah dia itu punya anak ya, Ambat Kasih dengan Angkalarang punya anak, yaitu Prabu Haur Koneng. Tapi ingat awal. Jadi Prabu Haur Koneng, berarti Inten Kedaton ada Cisanggarung, Kuningan. Sehingga orang Kuningan kena ada pengaruh Islam itu dari Cirebon, maka dia ingin punya anak, punya pimpinan ya, raja ada turunan kita Patuk Umum di Galuh. Akhirnya Prabu Haur Koneng kecil diam-diam diambil gitu. Nah, kan orang di sini mah diculik gitu ya. Diculik nggak ada, akhirnya di sini merasa itulah dicari oleh Patuk Umum. Ayahnya semua orang Galuh sini akhirnya ketemu di Majalengka ya. Nah, dengan kompromi biasa ya, musyawarah. Apa tujuannya, kenapa orang Majalengka Kuningan itu mengambil Prabu Haur Koneng ya? Jadi kerajaan karena ingat sejarah ini akhirnya sadar semuanya bahwa Prabu Haur Koneng akan jadikan raja pimpinan. Akhirnya di situ di Majalengka itu ada tempat dinamakan Raja Galuh. Nah, jadi orang Galuh, orang Banten juga di Majalengka, Situ Sangiang sama-sama karena Patuk Umum adalah anaknya Prabu Haur Koneng dan Patuk Umum juga di situ. Nah, raja di sini juga membimbing ke raja ya di Majalengka. Kuningan, Cirebon Girang kalau dahulu mah ya. Gitu, jadi kepada semua orang Galuh itu harus jangan sampai ada perituan ya. Baik pemirsa, itu sekilas riwayat tentang Sri Baduga Maharaja atau yang disebutkan siapa tadi, Prabu Siliwangi atau Prabu Ratu Haji ya. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji. Jadi Bojong Galuh Salawe ini masih ada pemekaran dari beliau ya. Nah, jadi setelah Malaka diduduki oleh Portugis, maka di Demak dan Cirebon dan Banten minta Banten ke Galuh ke kita. Ke Banten semuanya, tapi jalannya darat gitu ya. Akhirnya setelah pulang ke situ, Portugis keluar ya, nggak ada, tidak menduduki Malaka, yang melalui Selat Malaka. Akhirnya Patuk Umum ya dia harus menjadi panglima perang Islam, nggak mau dia menghargai yang lain. Mengislamkan Galuh itu nggak bisa oleh raja, karena diyakini orang Galuh mah kita yakini oleh hati ya, kayak begini ya, dikenal lisan dan perbuatan tidak bisa itu. Akhirnya dia di Demak Ujung Kulon ya. Nah, akhirnya Prabu Haur Koneng kembali lagi ke situ, ke Ciputapinggan, Pangandaran ya. Nah, dia punya anak yaitu yang kita kenal ya, Marja Upama Situ Sangiang, Sri Depan Agung yang sekarang Sembah Agung, dan juga Anggalarang, yaitu tidak meninggal ketika itu tragedi dengan Kala Samudra, dendam gitu ya. Dia mendirikan kerajaan di Pananjung ya. Jadi yang kita kenal udahlah yang sejarah itu, yaitu yang pertama putra Prabu Haur Koneng udah kesini, yaitu
maju upama menerusan di Cipapinggan, di Sangiang, ya itu ya yang sampai ke Galuh Salawe. Yaitu di sini udah ada peradaban. Ini ya udah di proses ada. Intinya di Bojong Galuh Salawe ini Prabu Cipta Permana Galuh. Yang pertama tahun 1580 di Sangiang itu ke sini mendirikan suatu kerajaan pemerintahan namanya Galuh Pangauban Negara Tengah. Baik, barusan Abah sudah menceritakan sejarah turun-temurun ya, Bah. Ya. Sejarah turun-temurun dari Eyang Prabu Siliwangi sampai berdirinya kerajaan Galuh Salawe, Bah. Ya, jadi Nah, putranya. pendiri kerajaan Galuh Salawe ini siapa, Bah? Ya, yang pertama pendirinya ya tadi ya Marja Upama di situ di Sangiang tahun 1580 ke sini Ke tempat ini. di Sangiang gitu. Nah, negara Galuh Pangauban Negara Tengah. Galuh Pangauban Negara Tengah, kan disebut Bojong Salawe, Gunung Salawe. Ya, di sini ada diganti ada peradaban Galuh Pangauban Negara Tengah dengan masih dilarung gitu ya. Di Hiluhiang ya. Ya. Jika itu punya anak ya, Cipasanghyang, yaitu yang pertama Termageng, ya yang ditika orang nggak permana putra yang di Ulun, dari Sumedang Larang ya di kasih wilayah sini bibir Tanu ke situ ke Bojong Menggel sampai Gunung Sulu sampai Kertabumi sampai ke Banyampata sampai ke sekarang Bupati pertama Ibu Nasuta ya. Yang perbangsa pertama di Karawang ya. Yang kedua ya Cipta Permana. Yang Cipta Permana dia kawin yang punya Anjung tapi dia itu bersemedi karena disuruh oleh Cipta Sangiang yang tidak itu harus mencari ilmu untuk mempertahankan peradaban di sini dan juga untuk mempertahankan kerajaan di sini rakyat semuanya. Jadi semuanya mencari ilmu nanti oleh Cipta setelah itu akan dipilih menjadi raja siapa yang lebih itu. Nah, Cipta yang kedua yang Cipta Permana yang kedua dia itu ke Kawali kemudian di Kawali kemudian di Talaga Manggung ya itu Sangiang dia bertapa di situ. Nah, ketika pada saat itu bertapa kedengaran oleh Cirebon yaitu oleh Sultan Kesepuhan wah kebetulan ini masyarakat supaya Galuh itu masuk Islam. Akhirnya putra Maharaja Kusuma Kawali Maja Sakti yang dirokok Sultan Kesepuhan Cirebon dia masyarakat supaya didekati ya. Akhirnya punya misi punya Anjung namanya ya untuk mengislamkan. Kemudian dia yang bertapa adalah Cipta Permana. Ketika itu akhirnya sama ya namanya juga tuh kita ada Nur Sir ya gitu. Jadi cinta datangnya akhirnya yang itu Islam yang ini Hiluhiang jadi sulit untuk mengawinkan. Tapi ya yang Cipta Permana yang kedua itu dalam semedi itu ada kalimat syahadat. Ada kalimat syahadat ya di sini semedi. Ya harus dua kalimat syahadat hasil semedi di sini dan juga di itu Sangiang Talaga Manggung. Begitu hadir itu udah tahu dia, tapi dia masih tertugas dari orang tuanya. Kemudian adiknya Sangiang Permana Banisa itu ada ke Pangandaran. Nah, akhirnya Cipta Permana yang kedua bisa kawin dengan Tarunageng. Maaf bukan Tarunageng sekali punya Anjung ya Putra Madi Kusuma dengan secara budaya. Ya itu. Akhirnya tahun tadi ditanyakan kenapa jadi Bojong Salawe. Ya, berarti kawinnya yang Cipta Permana yang kedua dengan punya Anjung di situ Islam. Jadi terlahirnya di tempat ini. Jadi di pertikahan antara putra mahkota istilahnya putra Cipta Permana itu dengan punya Anjung Islam. Tahun ini yang tahun 1555 maka semua itu dipanggil. Rangga Permana Tengageng yang itu daerah Permana ke sini di Bojong Galuh Salawe ke negara Galuh Pangauban Negara Tengah, kemudian Cipta Sangiang ke sini, kemudian kemudian di itu. Ya dites semuanya ya. Hanya kalau yang ini ada Kanuragan ya, Tanageng, dan Permana Sumedang Larang ya gitu ya. Kekuatan. Kayak udah Islam ya, Cipta Permana Islam dibawa dibantu oleh punya Anjung Tati Pinunjul.
Kalau di situ ada lemas-lemas yang permana gitu. Baik, Akhirnya tahun 1595 ya. Islam. Tahun 1595 disitulah Sang Hyang Siddhaparma diangkat menjadi raja. Raja di tempat ini. Iya, gelar Sang Hyang Maharaja Siddhaparmana Prabu di Galuh Salawe. Pada saat itu ada lembaran di sini. Baik, Yang kita pemirsa, kenal Misalin sekarang. Itulah pemaparan dari Abah Atib. Beliau selaku kesepuhan dan selaku juru kunci di Bojonggaluh Salawe. Jadi ternyata Bojonggaluh Salawe ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Jadi tentang turun-temurunnya dari Eyang Prabu Siliwangi sehingga berdirilah yang disebutkan kerajaan Bojong Salawe atau Bojonggaluh Salawe dengan rajanya itu siapa, Pak? Ya, yang 25 itu Sang Hyang Maharaja Sang Hyang Maharaja Siddhaparmana Prabu di Galuh Salawe. Gitu, lembur-lembur Salawe. Sekarang ya Sasak Salawe, rumah makan Salawe gitu. Jadi ada gitu, ada, Salawe ini, itu. ada sejarah semua pun juga yang tertanam di daerah Salawe itu tidak lepas dari sejarah, Pak ya. Ya itu ada nuansa juga. Yang pertama yaitu di Salawe ini Galuh Pangauban. Sama sekarang ada Misalin itu ya. Itu. Baik, pemirsa, itulah pemaparan sejarah. Karena gini, Pak, banyak orang yang tahu Bojong Salawe itu sebagai tempat peradaban, yang artinya sampai sekarang dikeramatkan sebagai simbol sejarah bahwa zaman dulunya ini bahwa di Bojonggaluh Salawe ini berdiri kerajaan ya kan? Kerajaan. Berdiri kerajaan. Nah, itu pemirsa. Jadi kita perlu di sini menggali informasi tentang situs-situs yang sampai sekarang dikeramatkan ya, termasuk ya di tempat ini di Bojonggaluh Salawe. Baik, Abah, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Kang Siswanto mau menambahkan, silakan, tentang seputar seputar di Galuh Salawe ini saja gitu. Kampung adat Salawe. Mohon terima kasih ya, sebagai tipe penggiat di sini yang membantu Abah Atib hidup di sini. Ya, alhamdulillah yang saya rasakan untuk menggali atau mengembangkan potensi di sini sampai sekarang udah terlahir lah gitu. Dari bidang seni, dari bidang tradisi. Di sini kan ada seni Pontrangan, tadi sini ada seni Salin, mungkin sekarang menciptakan ada seni Bangbaraan, ada Polotik ya sampai sekarang. Jadi saya merasa bangga dengan adanya warna budaya, di sini gitu. Jadi spirit untuk pewaris generasi anak bangsa gitu. Betul, untuk perjuangan sampai sekarang ya alhamdulillah sampai saat ini terjaga alami dan itu masih lestari ya. Masih lestari. Baik, Kang, seni budaya yang tadi disampaikan sama Akang, ada seni apa namanya tadi? Ada seni Bangbaraan, ada Pontrangan, ada tadi seni Salin, dan juga yang terakhir sekarang ini ada seni Pelotok. Kang, semua seni yang barusan Akang sebutkan itu memang diciptakan di sini di Bojonggaluh Salawe atau memang dulunya sudah diciptakan sama leluhur? Nah, alhamdulillah diciptakan dari sini, terlahir dari sini. Terlahir di tempat ini, tapi tidak lepas daripada sejarah Galuh Salawe ini ya. Baik, pemirsa, sangat lugas sekali. Jadi ternyata di Bojonggaluh Salawe ini bukan hanya terdapat situs atau petilasan-petilasan atau bisa dikatakan keramat-keramat peninggalan para leluhur zaman dulu yang harus kita hormati. Kenapa kita harus menghormati? Karena beliau itu adalah sebagai leluhur, artinya pendahulu-pendahulu sebelum kita. Banyak jadi tokoh juga di sini. Iya, ada perjuangan-perjuangannya yang harus kita ketahui agar menjadikan spirit mental yang sangat luar biasa untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita bicara sama Kang Wanto, ternyata dari Bojonggaluh Salawe ini terlahir beberapa jenis seni budaya, Kang ya. Beberapa jenis seni budaya asli digagas, dilahirkan dari Bojonggaluh Salawe. Sangat luar biasa pemirsa. Jadi untuk kita semua sebagai masyarakat Sunda, masyarakat Galuh, kita harus bangga dengan adanya seni-seni dan budaya-budaya yang diciptakan langsung dari kultur budaya Sunda pada zaman dulu, khususnya di
Bojong Galuh Salawe ini ternyata sampai sekarang terus masih berkarya melahirkan seni-seni budaya. Baik Kang, mungkin Akang atau Abah yang menjawab pertanyaan yang berikutnya, Abah. Ya. Bojong Galuh Salawe ini ada mitos atau mungkin ada cerita juga yang saya dengar bahwa di Bojong Salawe ini tentang masalah perkampungan atau masalah pilemburan. Lembur itu kan artinya kampung, Iya. Bah, ya. Nah, cerita yang datang ke saya atau yang informasi yang saya terima, apakah benar nih Bah yang mau saya tanyakan bahwa di Bojong Galuh Salawe ini ada perkampungan yang 25 kakak, 25 tugu lah. Nah, katanya kalau ada yang lebih daripada 25 akan terjadi sesuatu. Iya. Nah, sesuatu itu apa Bah kira-kiranya akan terjadinya? Silakan Bah. Ya, kalau di sini adalah terima kasih, di sini kita kenal. Ya, tadi ada lembur ya, lembur dari kampung ya. Sebetulnya yang harus dipertahankan ya oleh pengalaman saya sebagai juru kunci turun temurun ya, yaitu lembur ya. Lembur itu suku lemburian ya, yang berbahasa Sunda. Akhirnya ada pasal di sini. Jadi dahulu mah mungkin legenda atau cerita mitos ya. Tapi kalau udah ketahuan sekarang udah ada yang prasasti bertulis kabuyutannya Sunabuhun, berarti ini sejarah. Fakta sejarah Fakta. yang Ya. bisa kita Ya itu, ya alhamdulillah Betul, ya. kita orang Sunda ya, orang Baduy, orang Banten lahir di sini. Ini pinggir Citandu ya. Ci adalah turunan tatanan. Duit itu ada kita orang Sunda ya. Jangan kalau dahulu mah di sini ada jembatan Rawayan ya. Sekarang ada Sasak Salawe sekarang. Sasak Salawe Dahulu namanya. ada jembatan Rawayan di sini ya pakai kayu, bambu, udah putus ya. Nah, jadi di sini adalah lembur Salawe, yaitu sekarang dengan kampung adat Salawe. kampung adat Salawe. Yaitu berarti karena di sini terjadilah ada Munggaran, ya. Kemudian Rajana kita pernah Prabu Salawe yang memeluk agama Islam, ya yang Nabi dan Rasul ke-25. Kemudian di sini ada juga Ranggalawa di sini, yang di atas itu ada Syekh Muhyiddin, Guru Besar Syekh Abdul Muhyi ya, ya tidak kena di Pamijahan. Di sini gurunya pernah di sini. Syekh Abdul Muhyi ada di sini. Kemudian yang lainnya ada di sini, ada di situ Salawe. Jadi sini dua rumah itu ada namanya satu tempat secara mempertahankan ya, mempertahankan ada tradisi, norma adat lah. Norma adat di sini berarti kampung adat Salawe, lembur Salawe. Rumahnya Salawe rumah ya, panggung 25 mempertahankan. Tapi di luar itu ada ya, itu ngababakan kan gitu ya, harus 9 rumah. 25 rumah maaf ya, 25 rumah itu dah ukurannya harus 9:6. Kemudian ada panggung ya, ada balai pakai batu itu. Kayak di sini ada balai besar yang namanya benteng ya, benteng Galuh Pancawara di sini. Ada kita membuktikan orang Sunda, orang Galuh masih ada ini, walaupun belum selesai ya. Kalau itu namanya balai itu balaya, menjaga sebelum ke itu keburuan ya. Itu setiap rumah harus 25. Itu adatnya harus 25 itu. Jadi harus 25 saja. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar nih, menurut informasi yang saya terima, katanya akan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini seperti apa, Bang? Bisa disebutkan nggak? Misalkan ini kan tadi Abah menyatakan bahwa kampung adat Salawe ini kan hanya 25 tugu, 25 rumah, 25 ya. rumah. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar adat tersebut, katanya akan terjadi sesuatu. Nah, sesuatu ini akan terjadi apa, Bang? Ya, seperti dahulu ya, dahulu itu di luar kampung adat Salawe lebih daripada kampungnya anak itu harus pindah dari Babakan. Seperti ada Babakan Cikonang, Babakan Pajaten, Babakan Cinangorak, Babakan Cipancur, itu harus keluar dari situ. Dahulunya dari 25 ini. Dari 25 yang situ, yang betul kental kepada adatnya. Ada dahulu itu kan menanam padi segala-gala, betul-betul tokoh-tokoh benar-benar yang 25 Tasawuf dan Sufi. Ya semua kalimat yang mustajab semuanya, aturan semuanya itu ada dilaksanakan situ. Pernah nggak Bah ada yang melanggar gitu? Pernah nggak ada yang melanggar kalau di situ lebih dari 25? Pernah nggak terjadi seperti itu? Nah, terjadi ya, pelanggaran harus menjaga leluhur kebuyutan. Akhirnya karena pada saat itu
terjadi perusakan di sini ya, sehingga akhirnya leluhurnya merasa marah barangkali ya gitu, karena percaya kepada yang gaib kan. Nah akhirnya malam itu semua itu rumah itu dirusak, luluh lantah. langsung ditendang-tendang semuanya. Akhirnya dari mulai itulah rumah yang 25 itu yang sama itu rumahnya pindah. Kosong itu kamu ada Salawe di sini. Sekarang kosong. Nah, Babakan dahulu ke sini pindah. Tapi Kakek sekarang saya masih kayak kembali sekarang. Tapi banyak itu. Tapi kembali itu kan tidak sama rumahnya bentuknya. Jadi udah beda ya. Beda karena kemampuan itu. Baik. Tapi tak sekarang tetap kalau lebih 25 tunggu kakak tetap itu ada terjadi. Baik pemirsa, menarik sekali. Ternyata Bojong Galuh Salawe ini menyimpan misteri jejak leluhur yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi dituturkan sama Abah, bahwa di kampung adat Salawe ini terdiri ada 25 rumah adat. Nah, kalau misalkan di situ ada yang bertambah, misalkan ada yang menikah, keluar harus keluar, yaitu yang disebutkan Babakan. Babakan Cipancur, Cikondang, Pajaten. Jadi babakan-babakan. Nah, Babakan gitu. Pemekaran daripada warga Bojong Kampung Adat Salawe. Nah, tadi yang menarik yang disampaikan sama Abah Atik yaitu ada musibah, katakan seperti itu. Musibah. Jadi kalau kita melanggar tatanan budaya dari para leluhur, kemudian kita sudah tidak taat lagi dengan kultur budaya tersebut, karena saya yakin bahwa leluhur dulu menciptakan adat-adat ini sebagai pedoman, pedoman kita untuk menghormati, mengajarkan bagaimana kita harus menghormati perjuangan para leluhur. Nah, tadi Abah menyampaikan kalau misalkan ada yang merubah dari 25 kampung itu, pernah terjadi musibah sampai puluhan kan? Ada korban nggak kan pada saat itu kan? Tidak ya kan. Ketika ini yang pertama satu ya, yang kedua lagi terjadi lagi. Ini perusakan ini, walaupun udah pernah ke sini, akhirnya sampai kalau dulu ada di sini adalah untuk membawa mayit itu ya, membuat sendiri langsung di sini, kerjasama semuanya. Akhirnya ketika ini ditebang kayunya ya, ketika terjadi sama masih menambah pengetahuan kuliah ya, akhirnya ditebang ini masyarakat ada yang mengambil itunya, jadi terjadilah musibah yang lain-lain. Baik Mas. Itu termasuk saya ya, maaf ya. Saya sebagai dahulunya kan di situ rumahnya di Kabupaten Salawe, tapi saya harus bisa mempertahankan itu ya, adat itu. Tapi kan sekarang itu ada beda yang lain dahulu kan, ada Pak RT-nya harus turun ke segala-galanya, ada yang lebih rata-rata. Saya sendiri, begini akibatnya. Maka saya keluar dari Kabupaten Salawe, jadi ke Babakan Cipancur. Babakan Cikondang. Dan sekarang Babakan Pancawara di sini. Jadi ini yang disebutkan Babakan. Jadi 6 bulan saya tengah bisa berjalan. Abah itu 6 bulan. Iya. Kena imbasnya mungkin Mbak ya. Ya saya sebagai tokoh tidak bisa itu sebetulnya. Baik. Karena ada yang minum segala gala-gala yang lain ya. Kena perubahan itu yang ke Jakarta kemanapun. Pulangnya itu saya hanya itu. Harus tidak mungkin tetap dia. Akhirnya imas ke kita. Akhirnya wah daripada begini saya harus keluar dari jadinya ini anak saya, rumah saya. Mudah-mudahan ya sekarang bisa itu. Sekarang alhamdulillah dengan cara ada sanitasi konterangan, janur semuanya semakin itu. Mereka anak-anak sekarang ada generasi dibawa ke budaya seni. Sedikit-sedikit menanamkan gitu lah rasa itu dia. Baik Bah, terima kasih. Pemirsa, ternyata ini bukan sekedar mitos. Ya, dulu saya pribadi sempat mendengar informasi yang beredar di kalangan pabrikan bahwa barang siapa yang melanggar daripada adat istiadat warisan dari leluhur kita, termasuk tadi adalah kampung adat 25 rumah yang ada di Bojong Salawe. Arti bahasa Salawe itu pemirsa 25. Bahasa Salawe itu bahasa Sunda. Jadi bahasa nasionalnya 25. Ternyata ketika ada yang melanggar dari adat istiadat itu, ternyata semua kena imbasnya. Wallahu alam itu seperti apa. Yang jelas ini adalah fakta karena dituturkan sama 2 tokoh kita yang ada di Galuh Bojong Salawe. Bahkan Abah Ati pun juga pernah merasakan imbasnya daripada seperti itu. Baik, pemirsa, ngobrol kita semakin seru nih di sore hari ini. Percis ini adalah di Bojong Galuh Salawe.
Di atas pun juga terdapat petilasan-petilasan daripada leluhur kita, Iya. di mana waktu dulu pernah terjadinya peradaban permusyawarahan di Bojong Galuh Salawe. Nah, kalau saya simak dari apa yang disampaikan sama Abah ini, 25 ini adalah mengandung arti, mengandung makna, mengandung filosofi bahwa ajaran akhirul zaman itu adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku nabi terakhir. Tidak akan ada nabi lagi selepas daripada beliau, yaitu nabi yang ke-25. Iya, iya. Jadi artinya peradaban mental dan peradaban agama dari Hindu, Sunda, Iya. dari Hindu, dari apa? Hindu Hyang sampai menemukan Islam sejati, Islam itu di Bojong Galuh Salawe. Maka leluhur zaman dulu menciptakan 25 itu lebih ke ambillah pelajaran baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, sebagai nabi rahmatan lil alamin, artinya membawa ajaran penuh kasih sayang, Iya. yang disebutkan ajaran rahmatan lil alamin. Baik pemirsa Misteri Jejak Leluhur, bagi kalian teman-teman subscriber dan juga pemirsa yang ingin berkunjung silaturahmi di Bojong Galuh Salawe, tempatnya ada di Kabupaten Ciamis ini ya. Kabupaten Ciamis. Nanti bisa bertemu langsung dengan Abah, dengan Kanwanto, dan banyak juga para pini sepuh di Bojong Galuh Salawe ini yang terus mempertahankan adat istiadat, kultur budaya, warisan leluhur kita di zaman dulu. Jadi alhamdulillah saya pun juga bisa jadi tahu. Kalau dulu kan cuman mendengar mitos beredar bah di pabrik, ya kan, kalangan gitu. Nah, sekarang bertemu nih sama sosok orang tua di sini yang mana beliau ini sebagai juru kunci turun temurun. Iya, iya. Juru kunci turun temurun. Baik, Kang Wanto, ada lagi yang mau saya tanyakan. Bojong Galuh Salawe ini biasanya dari mana saja, Kang, orang yang datang ke tempat ini, dan apa yang mereka lakukan di tempat ini? Silakan jawab, Kang. Ya, terima kasih. Mungkin yang banyak yang berkunjung ke sini yang dari Banten, dari Majalengka, dari Bangka, Belitung. Oh, dari Bangka Belitung Iya, juga ada. Dari Kroasia kemarin ada gitu. Nah, untuk mencari jejak leluhur Arjuna, Mencari sejarah juga, gitu, dari cicitnya dari Solihin GP kan sampai ke sini gitu. Dari Jepang juga ada Bunda Todiko sampai 2 tahun ingin ke Galuh teh, sampai yang celengan 15 juta ini yang ketemu ke Galuh juga Untuk mempersiapkan perjalanan ke sini, Masya Allah, luar 2 biasa. tahun gitu. Lalu setelah mereka datang ke Bojong Galuh Salawe ini, biasanya ada ritual kah atau memang ada apa saja yang dilakukan sama mereka? Ya, di sini dia berziarah, terus mandi ke banyak Parungayu. kauripan ya, baru kauripan di sini gitu. Jadi spirit dia untuk menggali potensi tentang kegaluhan, Tentang gitu, kegaluhan. diciptakan di negaranya. Baik, terima kasih, Kang. Luar biasa pemirsa. Ternyata bukan hanya kita saja orang Jawa Barat, orang Jepang aja sampai nabung 15 tahun untuk mencari perjalanan spiritual nyampe ke Galuh Salawe ini. Dan mereka datang ke tempat ini, jelas mereka datang ke tempat ini, satu yang mereka pertanyakan itu tentang sejarah pastinya, kan, tentang sejarah. Yang kedua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah para wali-waliullah dan para leluhur-leluhur yang pernah dulu kala ada di Bojong Galuh Salawe. Jadi jangan salah persepsi. Jadi ketika orang melakukan ziarah itu sebagai wasilah, artinya berdoa secara hakikat kepada Allah cuman melalui wasilah orang-orang yang soleh seperti itu untuk di tempat-tempat yang dikeramahkan atau di tempat Bojong Galuh Salawe. Adapun juga tadi Kang Wanto menambahkan ada ritual mandi di kahuripan, pensucian, damar gitu, ngasalin. Baik, pemirsa, ternyata masih banyak potensi misteri yang belum terkuak khususnya di Bojong Galuh Salawe ini. Baik pemirsa Misteri Jejak Leluhur, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya guna untuk mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari Misteri Jejak Leluhur. Next time kita akan kembali lagi tempat ini karena masih banyak ya kan, masih banyak sejarah yang harus kita ungkap misterinya. Untuk apa? Jadi untuk edukasi
untuk edukasi kepada regenerasi di zaman milenial ini, Iya. agar mereka tahu tentang sejarah, seni, dan budaya. Karena setiap wilayah, setiap daerah itu mempunyai kultur budaya dengan sendirinya. Iya. Seperti Galuh tadi melahirkan budaya-budaya yang disampaikan sama Kang Wanto. Itu terlahir di Galuh Bojong Salawe. Banyak Sangat yang luar greget kan biasa. ya. Banyak yang Greget tuh mahasiswa juga sini. Jadi mahasiswa juga datang Ya di sini udah ya. asli semuanya. Baik juga. Baik, Bah. Abah Atip Adiwijaya ini memang sudah tidak asing lagi untuk di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Ciamis, karena beliau memang seorang tokoh yang sampai saat ini terus mempertahankan Iya. mempertahankan keberadaban atau peradaban Garuda Sunda. Galuh dan Sunda, tepatnya di Bojong Galuh Salawe. Iya. Baik pemirsa, Misteri Jak Leluhur, terima kasih banyak. Sama-sama. Obrolan kita ngopi, artinya ngobrol perkara misteri di sore hari ini di Bojong Galuh Salawe bersama Abah dan juga Kang Wanto. Terima kasih banyak Abah Sama-sama. atas penjelasannya. Kang Wanto, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat saya pribadi yang Amin. awam Iya. tadinya tidak tahu, jadi akhirnya sekarang tahu, dan khususnya buat kalian para subscriber dan pemirsa Misteri Jak Leluhur. Jangan kemana-mana, nantikan tayangan-tayangan selanjutnya untuk menggali misteri yang masih tersimpan dalam jejak langkah leluhur. Oke, salam misteri, terima kasih banyak. Saya Kang Bay Haki Aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.